Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPS. Kita akan melanjutkan tentang sistem penawaran. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang permintaan sekaligus latihannya. Minggu ini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian penawaran. Di situ saya sudah menuliskan penawaran itu adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah barang atau jasa pada suatu waktu dalam berbagai tingkat harga. Bisa Anda sudah perhatikan jika kita dalam jual beli ketika kita di pasar, tentu kita ada harga tawar menawar sehingga ketika kita menginginkan suatu barang itu, Pak penjualnya rela dan ikhlas memberikan, bukan ikhlas dalam hal tidak membayar ya nak, ikhlas dengan harga yang kita tetapkan. Maka dari itu terjadilah sistem tawar menawar. Jadi penawaran ini datang dari sisi produsen dan permintaan datang dari sisi konsumen. Lalu yang B itu adalah faktor-faktor menentukan perubahan penawaran. Itu yang pertama ada harga bahan baku, di mana harga bahan baku ini adalah semakin mahal harga bahan baku, makin besar pula biaya produksi yang dikeluarkan. Maka dari itu harga bahannya juga semakin tinggi untuk dalam tawar menawarnya. Yang kedua itu ada namanya teknologi. Di zaman yang modern ini tentu teknologi itu semakin canggih sehingga dapat menambah jumlah produksi yang dihasilkan. Makin banyak hasil produksi akan mengakibatkan penawaran itu bertambah. Yang ketiga ada namanya pajak atau subsidi. Itu dimaksud adalah pajak yang dibebankan kepada penjual dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga suatu barang yang dijual. Salah satu contohnya Anda saja berbelanja nih di warung-warung atau di toko-toko pasar tradisional. Di situ Anda sudah bisa tawar menawar sehingga Anda sudah menginginkan harga yang sesuai dengan harga budget kantong kita. Tetapi jika anak ustazah pergi ke mall, ke mall bisa nggak kira-kira untuk menawar-nawar sesuai dengan budget kita? Tidak bisa kan, karena di mall atau yang pasar-pasar supermarket itu harganya sudah tertera karena terhitung juga dengan pajak yang dikenakan para penjual itu. Yang keempat, perkiraan penjual mengenai harga pada masa mendatang. Di sini maksudnya adalah penjual mempunyai perkiraan bahwa harga barang yang dijualnya pada masa akan datang akan mengalami kenaikan. Biasanya penjual akan mengurangi jumlah barang yang dijual dan akan menjual pada saat harga barang tersebut naik. Salah satu contohnya nih seperti saat sekarang ini yang pernah Anda dengar, minyak goreng naik nih. Ketika minyak goreng itu di saat itu turun, para penjual pasti akan sudah berpikir bahwasanya suatu saat harga minyak goreng ini akan menaik, sehingga ketika harga barangnya masih turun, penjual tidak terlalu menjualnya, misalnya tersedia 6 kotak, tidak disediakannya semua 6 kotaknya, tapi sisanya 3 kotak. Ketika harga barang naik lalu dikeluarkan semua sehingga mendapat keuntungannya yang besar. Yang terakhir itu adalah jumlah produsen atau penjual. Banyak sedikitnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung juga banyak sedikitnya penjual di pasar. Makin banyak penjual maka makin banyak penawaran suatu barang. Seperti Anda sudah ke pasar tradisional nih, di situ sederet semuanya jualan baju atau jualan tas, tentu makin banyak harga-harganya yang ditawarkan atau semakin kurang. Di sini di toko A tadi harga bajunya 15.000, di toko B dengan model yang sama harga baju 11.000. Tentu anak saja akan beralih ke tempat yang lebih murah. Baiklah nak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum penawaran dan kurva penawaran. Sebelum saya menjelaskan hukum penawaran dan kurva penawaran, silakan saya buka halaman 163. Aktivitas kelompok sama seperti permintaan. Ya nak, buatlah sebuah kurva penawaran sama seperti tugas yang kemarin, kurva permintaan. Sekarang kita akan membuat kurva penawaran. Bagaimana kurva penawarannya? Sama dengan kurva permintaan juga, kita hubungkan
siapa yang jadi sumbu vertikal dan yang mana sumbu horizontal, yang mana harga, yang mana jumlah, lalu kita hubungkan, lalu kita titik-titikkan sehingga terjadilah hubungan garis hubungan titik-titik. Nah, maka dari itu dengarkan penjelasan video Ustazah, tugasnya dikerjakan di buku tulis latihan IPS. Nah, C, hukum penawaran. Hukum penawaran di situ maksudnya apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan bertambah naik pula. P di situ adalah harga barang atau jasa, Q di situ adalah jumlah barang ataupun jasa tentu akan naik. Walaupun harga barangnya naik, tentu jumlah barangnya juga akan naik. Tetapi apabila harganya barangnya turun, jumlah barangnya juga turun. Dia berbanding lurus, berbeda dengan penawaran yang kemarin, berbeda dengan permintaannya, maaf. Dan di situ juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawarannya itu ada tetap. Itu ada apabila biaya produksi naik sementara modal tetap, maka produk yang dihasilkan akan berkurang sehingga mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Dan juga ada apabila harga suatu barang pada masa yang akan datang naik, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan untuk disimpan dan menjual kembali pada saat harga naik. Maksud di sini yang pertama, apabila biaya produksi naik sementara modal tetap, maka produk yang dihasilkan akan berkurang sehingga mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Maksudnya di sini apabila barang kita naik sementara modal kita tetap segitu-segitu aja, tentu akan berkurang sehingga mengurangi jumlah barang yang ditawarkan, tentu dikurang-kurangnya. Lalu yang kedua, apabila harga suatu barang pada masa yang akan datang naik, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan untuk disimpan dan menjualnya kembali pada saat yang harga naik. Contoh yang tadi sudah jelaskan seperti minyak goreng. Kita mempunyai jual minyak goreng nih, kita mempunyai 6 karton. Ketika harga barang masih normal, kita masih menjualnya 3 karton, masih kita buka untuk 3 karton. Tapi untuk 3 karton lagi kapan kita keluarkan? Ketika harga barang sudah naik. Itu maksudnya apabila harga suatu barang pada masa yang akan datang naik, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan untuk disimpannya dan menjual kembali ketika harga naik. Itu maksud dari hukum penawaran. Yang D, kurva penawaran. Kurva penawaran sama seperti kurva permintaan. Untuk membuat kurva penawaran kita harus menentukan sumbu vertikal dan sumbu horizontal, di mana sumbu vertikal itu menyatakan tingkat harga ini menyatakan sumbu vertikal, dan sumbu horizontal itu menyatakan jumlah barang. Setiap pasangan antara harga dan jumlah barang ditawarkan dihubungkan sehingga menemukan titik seperti ini. Setelah kita hubung-hubungkan, ini karena tidak ada contoh soalnya, setelah kita hubung-hubungkan sehingga kita menemukan titik seperti ini. Baiklah Nak, itu tadi materi kita IPS tentang penawaran. Silahkan dicatat ke buku catatannya dan dipahami ya Nak. Bagi Ustazah yang kurang mengerti, silahkan tanyakan ke Ustazah langsung. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.